Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi di ibadah tunas minggu ini. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga semuanya selalu sehat, semangat, dan tetap bersyukur. Ketemu lagi dengan Punana yang jadi MC-nya sekarang ini. Oke anak-anak, sebelum kita melanjutkan ibadah ini, kita mau nyanyi satu lagu dulu ya. Lagunya judulnya adalah Engkaulah Perisaiku. Anak-anak, mari kita berdoa dulu sebelum kita melanjutkan ibadah ini ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini kami masih boleh mengikuti ibadah bersama dengan teman-teman meskipun harus di dalam rumah kami masing-masing. Kiranya kasih dan penyertaan-Mu senantiasa ada bersama kami dengan keluarga masing-masing anak-anak ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita mau melanjutkan dengan membaca firman Tuhan. Anak-anak siapkan hati dan pikiran. Jangan lupa Alkitabnya dibuka ya. Sudah disiapkan semua? Oke? Sebelum itu kita mau nyanyi satu lagu dulu ya. Hati sebagai hamba. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi dalam ibadah tunas remaja. Kali ini Kak Fani akan bercerita mengenai teknologi yang mempermudah
hidup kita. Ada nggak ceritanya di Alkitab kalau teknologi itu mempermudah hidup? Ada loh ceritanya. Itu ada di Filemon, di kitab Perjanjian Baru di Filemon. Dari mulai Filemon 1 sampai dengan Filemon yang ayatnya yang ke-25, bercerita tentang Paulus dan Filemon. Paulus dan Filemon ini teman ya, sahabat. Nah, Filemon ini mempunyai budak yang bernama Onesimus. Nah, Filemon, dan karena dia tuan ya, jadi Filemon ini bisa memerintahkan apa saja kepada Onesimus. Nah, suatu saat mungkin ada perselisihan antara Filemon dan Onesimus ini, akhirnya Onesimus ini dibuang oleh Filemon dan diambil oleh Paulus. Saat itu Paulus sedang ada di penjara, adik-adik. Nah, rupanya yang melayani Paulus saat di penjara ini adalah Onesimus. Dan Onesimus berbuat sangat baik, bekerja sangat baik kepada Paulus. Dia yang mengantarkan surat-surat Paulus kepada Filemon temannya. Nah, adik-adik, di sini surat-surat itu ini nanti yang akan menjadi surat Injil yang sekarang kita baca. Jadi Paulus memanfaatkan Onesimus ya, yang tadi budaknya Filemon tadi, untuk mempermudah dia mengirimkan surat-suratnya. Kalau tidak ada Onesimus, mungkin sampai saat ini kita tidak akan bisa membaca Injil dari Rasul Paulus ya adik-adik. Jadi di sini Paulus memanfaatkan Onesimus. Nah, pada ayat berikutnya nanti Onesimus sudah dianggap bukan sebagai budak tetapi sebagai teman kesayangan dari Rasul Paulus ya. Dia mengirim surat ke Filemon bahwa dia ingin mengembalikan Onesimus kepada tuannya, yaitu Filemon ya. Jangan kau anggap lagi budak ini ya, anggaplah ini teman seiman ya, kata Paulus kepada Filemon. Adik-adik, di sini kita bisa ambil hikmahnya bahwa teknologi itu mempermudah hidup kita. Seperti pada saat itu, pada zaman itu ya, teknologi belum secanggih sekarang. Tapi Rasul Paulus teknologinya bagaimana memanfaatkan si Onesimus, si budaknya Filemon ini, untuk mengirim surat-surat dari penjara kepada tuannya Filemon, menyebarkan kabar baik. Nah, seperti sekarang, seperti saat ini, saat kita dalam masa pandemi seperti ini, teknologi pun mempermudah hidup kita. Kita bayangkan ya, seandainya pandemi COVID-19 ini terjadi pada tahun 1980 tanpa ada internet, bagaimana jadinya? Kita tidak dapat bersekolah, kita juga tidak bisa mendapatkan ilmu yang kita mungkin sulit akan bertemu dengan guru-guru, ya kan? Kalau tahun-tahun 1980 kan tidak ada internet, kita tidak bisa Zoom meeting, kita tidak bisa Google Class ya. Nah, itu bisa kita bayangkan ya, betapa sulitnya hidup kita ya. Adik-adik sering kan kalau teknologi itu memang sangat mempermudah hidup kita. Contoh terkecil ya, kalau kita menanak nasi, adik-adik sering melihat mama menanak nasi. Kalau masak nasi, mama pakai apa? Pakai rice cooker, pakai magic jar ya, magicom. Nah, itu teknologi itu. Kalau dulu
orang zaman dulu menanak nasi itu pakai yang namanya dikaru, kalau wong Jawa bilang ya, pakai dandang. Nah, adik-adik, ribet memang ya, ruwet. Nah, kalau sekarang pakai kekuatan jempol, tinggal pencet klik jadi mateng ya. Nah, atau adik-adik yang hal-hal kecil saja seperti apa? Kalkulator. Nah, ini dia. Kita kalau berhitung cedik jadi muncul ya kan? Gampang sekali. Adik-adik, teknologi itu juga mempermudah dalam pendidikan. Nah, sekarang adik-adik, pada masa saat ini, terutama di Kota Malang ya, kita dihimbau untuk belajar dari rumah. Kita daring ya, tidak luring tapi daring ya. Nah, adik-adik biasanya pakai apa? Pakai Google Class ya, pakai Google Class atau Zoom atau apalah ya, bertemu dengan teman-teman sekelas, saling menyapa. Mungkin teman-teman sekelasnya adik-adik tidak hanya ada di Malang ya, mungkin sudah ada yang di Papua, di Kalimantan, ada di NTT, atau mungkin ada di Lombok ya. Tapi satu kelas ya, satu kelas bisa bertemu di satu pelajaran, satu mata pelajaran ya, umpamanya PPKN gitu ya. Padahal anggotanya ini pencar-pencar dari mana-mana itu ya, satu kelas sudah pulang ke negaranya masing-masing gitu ya. Nah, adik-adik, itulah manfaat teknologi. Jadi bu gurunya mengajar dari Malang, muridnya ada yang di Medan pulang ke sana, ada yang di Kalimantan, ada yang di Pekalongan, ada yang di Papua ya. Muridnya macam-macam. Nah, tidak terkendala oleh jarak ya saat ini. Nah, kalau dulu, kalau pada tahun 70 80, waduh bingung, begitu harus tidak boleh masuk sekolah karena ada pandemi. Wah ya, itu yang susah. Gurunya harus datang satu-satu ke rumah muridnya, dan muridnya tidak boleh pulang kampung bisa-bisa ya adik-adik. Itulah kecanggihan teknologi adik-adik. Ataupun kita bisa lihat kecanggihan teknologi juga kita bisa manfaatkan. Kalau kita masih bersekolah, kita bisa bikin profil sekolah, lomba profil sekolah ya mungkin ya, atau profil kelas atau profil jurusan. Bagi yang suka sinematografi atau yang bikin foto-foto jebret-jebret ya, bisa bikin lomba seperti itu, kan semakin keren ya adik-adik ya. Nah, tapi kadang teknologi juga dibuat untuk kejahatan ataupun kecanduan. Nah, adik-adik, ada yang kecanduan game nggak? Pasti ada ya yang kecanduan game. Pokoknya menyelesaikan tugas ndang mari ndang wis gitu, habis itu main game lagi ya. Apalagi apa itu nama game online ya, game online, kecanduan game online atau kecanduan pornografi bisa. Karena kita tinggal klik YouTube aja ya, internet tersedia, kemudian kecepatan internetnya berapa ya, sampai 20 Mbps, wow lancar jaya udah ya, film-film dilihat semua. Kalau kita kecanduan yang tidak ya itulah dia bisa merusak hidup kita. Jadi teknologi di satu sisi memang kita bisa manfaatkan untuk kita untuk kehidupan kita sehari-hari ya, sangat-sangat bermanfaat apalagi di masa pandemi seperti ini. Tetapi di satu sisi juga bisa merusak hidup kita. Dan juga terutama kalau kita sudah aktif di media sosial ya, nah adik-adik bisa sebarkan kabar baik melalui media sosial. Media sosial adik-adik diisi dengan kehidupan adik-adik yang baik ya, yang mencerminkan firman Tuhan ya, juga tulisan-tulisan mengenai kabar baik atau prestasi adik-adik boleh dan lain sebagainya. Tapi
jangan sampai media sosial adik-adik diisi dengan bulian, membuli teman-temannya, atau secara diam-diam menjelek-jelekan teman-temannya, kemudian di-share di TikTok, yang seperti itu ya, yang sering kita lihat ya. Wah, gawat ini ya. Kita bisa mencontoh Rasul Paulus bahwa teknologi ya, pada saat itu dia memanfaatkan Onesimus ya untuk menyebarkan kabar baik. Kita juga bisa memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan kabar baik. Nah, adik-adik, teknologi ini ya, dengan kecanggihan internet ini kadang kita juga dibuat seperti manusia yang yang tidak bisa berkomunikasi ya, atau yang berkomunikasinya hanya lewat kekuatan jempol gini aja ya. Jarang kita, saking asiknya dengan media sosial kita, akhirnya kita jarang ngomong dengan lawan yang dengan teman kita atau dengan orang yang duduk di samping kita. Jadi begitu kita sama-sama berkumpul, sibuk dengan HP-nya masing-masing, tak tok tak tok tak tok tak tok ya, tanpa bicara, seperti itu ya adik-adik ya. Nah adik-adik, marilah kita bijak untuk memanfaatkan teknologi, supaya teknologi ini juga membantu dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan adik-adik belajar di sekolah, dan juga dalam menyebarkan kabar baik dan firman Tuhan. Adik-adik, sekian dulu dari Kak Fani untuk ibadah sekolah minggu kali ini. Terima kasih adik-adik. Shalom, sampai bertemu lagi. Bagaimana anak-anak, firman Tuhan yang sudah kalian dengarkan lagi, kiranya semua boleh kamu lakukan, kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, boleh dengan gadget dan segala macam, tapi tetap harus ada batas-batasnya. Gadget itu dipakai untuk keperluan yang memang harus dipakai, seperti sekolah. Tidak untuk dibully, tidak untuk asik sendiri, tapi hanya untuk sekolah dan keperluan yang memang harus digunakan. Oke, sekarang sudah waktunya kita di penghujung kebaktian ini. Kita akan menutup ibadah ini dengan berdoa. Kita siapkan hati dan pikiran kita ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sudah selesai kami di dalam ibadah ini dengan tangan dan penyertaan kasih-Mu. Kiranya apa yang sudah kami dengar firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita untuk lagu terakhir kita akan menyanyi Tiap Langkahku Dipimpin oleh Tuhan. Dan
Selamat pagi, sampai jumpa di kebaktian minggu depan. Bye-bye, Tuhan berkati. Tiap langkah